Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Untuk pertemuan ketiga, ini presentasi kelompok 1. Silakan nanti bisa disesuaikan seperti biasanya. Dalam presentasi ada moderator, kemudian nanti ada penyaji yang kemudian nanti dipandu oleh para moderator. Sehingga nanti silakan moderatornya siapa, kemudian penyajinya siapa saja, nanti silakan bergiliran. Untuk teknisnya, insya Allah teman-teman sudah paham seperti biasa ketika kita melakukan presentasi. Kelompok 1 sudah siap ya? Siap, Pak. Oke, moderatornya siapa ini? Ini Pak masih nunggu teman saya itu belum masuk. Kok belum masuk? Sudah tak? Belum masuk apa nggak bisa masuk? Minta satu kakak. Ya. Moderatornya belum masuk. Oke, itu ya, nanti silakan bisa dikondisikan oleh moderator. Yang lain juga sama, silakan minimal ada perbaikan, ada perubahan dari semester 1, semester 2, sampai semester 3 ini untuk proses diskusinya. Sehingga ini terus melatih kita untuk meningkatkan kualitas kita di dalam proses pembelajaran. Termasuk yang lain, audiens juga sama, silakan bisa berpartisipasi aktif di dalam proses diskusi ini sampai nanti selesai. Oke, saya serahkan ke moderator. Silakan bisa dimulai, dikenalkan dulu siapa saja yang presentasi dan judulnya apa. Kemudian nanti bisa langsung dibangun diskusinya setelah presentasi dimulai. Silakan, saya serahkan ke moderator. Sudah ada moderatornya? Belum, Pak. Loh, kok belum? Ini Jam masih berapa sudah ini? Kita jam berapa kuliah? Jam berapa kita masuk kuliah? 6.45. Ya, sekarang jam berapa ini? Sekarang sudah jam berapa? Jam 7. Jam 7 ini. Sudah lewat 20 menit. Ayo dimulai dulu. Jangan-jangan masih tidur itu moderatornya. Dimulai saja. Ini tinggal nyambungkan PPT-nya ke Zoom, Pak. Ya dimulai aja dulu. Nanti sambil jalan ada yang menyambungkan.
Oke, silakan bisa dimulai. Ya Pak, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kami beranggotakan 4 orang, yakni Gilang Herlambang, saya sendiri sebagai moderator, kedua Rizkita Alkurnia, ketiga Salsabila Bernika, dan keempat Syahrul Hidayatullah. Untuk materi kali ini, kami akan menjelaskan tentang manajemen publik dalam kajian ilmu administrasi. Bisa dimulai dari penyaji pertama. Manajemen publik dalam kajian administrasi publik. Administrasi negara, studi tentang manajemen organisasi pemerintahan dan non-profit, meliputi manajemen informasi, uang, dan pegawai untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. AN sama dengan studi tentang manajemen publik atau manajemen sumber daya, informasi, keuangan, manusia, dan material untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan publik. Topiknya pengertian manajemen publik dan fungsi manajemen publik. Public management dan public administration. Administrasi dan manajemen fungsi yang sama. Manajemen untuk menyebut aktivitas pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efisien dan efektif di ranah privat atau bisnis. Administrasi untuk menyebut aktivitas yang sama di ranah publik atau birokrasi. Administrasi publik dan manajemen bisnis sama-sama menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Administrasi ini populer di kalangan organisasi, pemerintah, militer, pendidikan, dan agama. Manajemen ini digunakan dalam perusahaan bisnis. Manajemen publik bagian dari administrasi publik. Administrasi negara. Penerapan teori dan proses manajerial, politik, dan hukum guna menjalankan mandat pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk melaksanakan fungsi regulasi dan pelayanan ke masyarakat. Manajemen publik cabang dari bidang ilmu yang lebih luas, yaitu ilmu administrasi negara. Manajemen publik yaitu subbidang administrasi negara yang bersifat teknis. Manajemen publik berfokus pada administrasi publik sebagai profesion dan manajer publik sebagai praktisi profesion itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Gak bisa ganti lang slide-nya. Yang megang slide. Macet ini.
Lanjut aja dulu, Rek. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Manajemen publik. Manajemen merupakan ilmu yang berkembang sangat pesat saat ini. Manajemen dianggap lebih modern dibandingkan dengan administrasi. Namun, asumsi tersebut memiliki kekurangan karena ilmu manajemen publik tidak dapat menjelaskan gejala-gejala dalam organisasi secara terperinci. Dan ilmu manajemen cenderung sangat praktis. Sebelum lebih dalam kita memahami konteks dari manajemen secara umum, ilmu manajemen dan manajemen publik memiliki perbedaan yang paling utama, yaitu manajemen publik dengan struktur organisasi tertutupnya dipenuhi formalitas dan aturan, memiliki perbedaan dengan manajemen sektor privat di mana formalitas dan aturan itu sangat kurang. Formalitas dan aturan yang ada pada publik itu lahir melalui keputusan-keputusan teratas, yaitu politik. Politik di tingkat elit pejabat publik ini diatur karena adanya dukungan dari masyarakat yang mendukung elit berkuasa. Manajemen publik ini biasanya tidak terlepas dari intervensi politik di tingkat elit, namun di tingkat menengah dan bawah tidaklah ketara unsur politisnya, karena biasanya manajemen tingkat menengah dan bawah diisi oleh para profesional dan para birokrat karir. Next. Manajemen publik adalah keahlian teknik manajerial 1990. Manajemen publik fokus pada administrasi publik sebagai sebuah profesi dan manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Manajemen publik fokus pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi. Dalam hal ini, pemerintah atau organisasi non-profit aksinya dengan legislatif, peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya. Graham and House. Public management are concerned with efficiency, accountability, goal achievement, and other managerial and technical questions.
Next. Manajemen publik sebagai studi aspek-aspek umum organisasi. Huberman dalam Kebam 2002-2004. Manajemen publik adalah studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen, planning, organizing, dan controlling di suatu sisi, informasi dan politik di sisi lain. Manajemen publik dan kebijakan publik. Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Kebijakan publik, sistem otak dan saraf. Manajemen publik adalah sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Jadi manajemen publik itu proses menggerakkan SDM, sumber daya manusia dan non-manusia sesuai perintah kebijakan publik. Manajemen publik, cara mengimplementasikan kebijakan publik. Secara spesifik, manajemen publik memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan merupakan perangkat utama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pemerintah atau publik. Manajemen publik adalah menerjemah ide kebijakan ke dalam tindakan nyata. Manajemen publik memfokuskan pada alat-alat manajerial, teknik-teknik, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang dapat digunakan untuk menerapkan ide-ide dalam kebijakan ke dalam program-program tindakan. Contohnya, perencanaan dan manajemen strategis. 2. Sistem klasifikasi jabatan, prosedur, seleksi, dan perekrutan pegawai. 3. Analisis dan formulasi anggaran. 4. Keahlian supervisi, evaluasi, organisasi, dan program. 5. Manajemen program atau proyek. 6. Manajemen kinerja, dan lain-lain. Manajemen publik mengadopsi teknik manajerial sektor bisnis, asumsi manajemen publik, administrasi organisasi, pemerintah, dan non-profit pada dasarnya sama dengan manajemen sektor swasta atau bisnis. Karena itu, alat-alat manajerial bisnis yang terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dapat juga diterapkan di organisasi publik atau non-profit. Fungsi-fungsi manajemen publik. Manajemen publik pada dasarnya sama dengan manajemen bisnis. Manajemen publik yang berfokus pada administrasi pemerintah dan nirlaba berpendapat bahwa manajemen proyek swasta dan publik serupa. Oleh karena itu, pejabat pemerintah dapat belajar dari metode pengelolaan yang digunakan di sektor swasta.
Next. Manajemen publik dan manajemen bisnis sama-sama menjalankan fungsi umum manajemennya. Fungsi umum manajemennya menurut Graham DLC. Yang pertama, fungsi strategi, priorisasi atau rencana jangka panjang, merumuskan rencana operasional. Yang kedua, fungsi manajemen komponen internal. Yang pertama, organizing dan staffing. Dua, menggerakkan pegawai, directing, dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen sarana dan prasarana. Yang keempat, kontrol kinerja. Terus yang selanjutnya, fungsi manajemen komponen eksternal. Berurusan dengan unit-unit organisasi eksternal. Yang kedua, berurusan dengan organisasi independen. Yang ketiga, berurusan dengan media massa dan masyarakat umum. Manajemen publik adalah fungsi umum manajemen. Donovan and Jackson dalam Gebam 2004, satu, perencanaannya A. Menciptakan kebijakan, tujuan, dan standar. B. Mengembangkan aturan dan prosedur. C. Mengembangkan rencana. D. Melakukan ramalan, prediksi, forecasting. Yang kelima, menganalisis lingkungan. Yang terakhir, mengevaluasi efektivitas proses perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. A. Membagi tugas pada setiap orang. B. Menciptakan struktur. C. Mendelegasikan otoritas. D. Menciptakan garis otoritas dan komunikasi. E. Koordinasi pekerjaan bawahan. F. Mengevaluasi proses pengorganisasian. Next. Manajemen publik, fungsi umum manajemen. Menurut Donovan dan Jackson dalam Gebam 3, strategi menentukan tipe orang yang dipekerjakan, merekrut orang, menseleksi pegawai, melakukan training dan pengembangan pegawai, melakukan penilaian kinerja, mengevaluasi program staffing. Leading, pendorongan pegawai melakukan pekerjaannya, memelihara semangat kerja, memotivasi pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, koordinasi pekerjaan bawahan, mengevaluasi proses leading, controlling, menetapkan standar, menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan, pengembangan struktur dan proses akuntabilitas, dan mengevaluasi kinerja. Fungsi manajemen publik. 1. Fungsi manajemen kebijakan, fungsi manajemen sumber daya manusia SDM, fungsi manajemen keuangan, fungsi manajemen informasi, fungsi manajemen hubungan luar. Fungsi manajemen kebijakan. Manajer publik adalah implementator kebijakan publik. Fungsi manajemen kebijakan
Yang pertama yaitu perencanaan implementasi, penentuan atau usulan program atau proyek dalam tahun anggaran tertentu. Yang kedua, memberikan pikiran atau saran kepada analisis kebijakan dan berpartisipasi dalam penentuan alternatif diusulkan menjadi program proyek. Yang ketiga, mengkoordinasi pelaksanaan program atau proyek. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi implementasi program atau proyek. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan? Kami membuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya atau menambahkan, apakah tidak ada? Kalau begitu lanjut langsung ke kelompok 2. Satu hari satu kelompok, kelompok 2 itu. Satu belum selesai itu. Sudah. Kelompok 1 sudah, Pak. Tinggal sesi pertanyaan. Ya monggo silakan yang mau bertanya dipancing. Mungkin Nomor dari 2 besok minggu depan. Mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Mak. Mungkin dari kelompok 4 ingin bertanya?
Mungkin dari Baharudin ingin menambahkan atau menyangga. Permisi. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jeffrey Maulana dari kelompok 2 ingin memberikan sedikit pertanyaan. Ya, silahkan. Jadi mungkin saya kurang paham di bagian silakan berikan sedikit kesimpulan apa hubungan antara manajemen sebentar. Apa hubungan antara manajemen publik dengan ilmu administrasi? Kesimpulannya sedikit saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Jeffrey. Dari penyaji, silakan langsung menjawab pertanyaan dari saudara Jeffrey. Dari penyaji kelompok 1, silakan menjawab pertanyaan dari Muhammad Jeffrey. Pertanyaan dari Muhammad Jeffrey yakni hubungan antara manajemen publik dan ilmu administrasi negara. Mungkin dijelaskan ulang dari penyaji kelompok 1. Maaf, pertanyaannya bukan untuk ilmu administrasi negara saja, bisa untuk ilmu administrasi bisnis juga. Oh, berarti lebih meluas ya, Jeff? Iya. Ya. Silakan dari penyaji kelompok pertama untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Jeffrey. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Jeffrey.
secara kodrat manusia terbatas kemampuannya. Maka ada kalanya dia tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya itu sendiri saja. Untuk itu harus menggunakan tenaga orang lain dalam arti bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan atau berorganisasi. Dalam organisasi ini diperlukan pula manajemen, yaitu usaha mengorganisasikan semua tugas yang dilakukan oleh orang-orang dan mengarahnya kepada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, organisasi dan manajemen adalah merupakan sarana dari administrasi. Ada dapat pengertian administrasi organisasi dan manajemen serta hubungannya satu sama lain itu menjelaskan mengapa administrasi itu penting, memberi contoh kegiatan-kegiatan seseorang dalam hubungan dengan administrasi. Sudah itu mungkin. Dari saya ingin menambahkan, bahwa hubungan antara administrasi dan manajemen. Yang pertama yakni dalam penerapan administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatannya yang dapat dibedakan. Administrasi bersifat konsep, menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh, sedangkan manajemen sebagai subkonsep yang bertugas melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah tertentu pada tingkat administrasi. Dan yang terakhir, administrasi lebih luas daripada manajemen karena manajemen sebagai salah satu unsur dan merupakan inti dari administrasi sebagai pelaksana yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut bawahan. Jadi dengan manajemen administrasi akan mencapai tujuannya. Mungkin itu saja dari kami untuk jawaban dari Muhammad Jeffrey. Apakah ada yang ingin disanggah atau ditambahkan? Silakan, Jeffrey. Baik, terima kasih sudah bisa menjawab. Saya bisa menerima jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Silakan dari teman-teman yang lain mungkin. Mungkin dari kelompok 2, kelompok 3 ingin bertanya. Permisi. Ya. Saya Muhammad Diansa Eka dari kelompok 2 mau bertanya. Oh ya. Menurut kelompok 1, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan? Ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Sebutkan contohnya aja. Terima kasih Muhammad Eka. Muhammad Eka dari kelompok berapa? Kelompok 2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penyaji kelompok pertama. Pertanyaan dari Muhammad Ardiansyah Eka, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Berikan contohnya. Mungkin dari penyaji kelompok pertama, penyaji 1, penyaji 2, dan penyaji 3.
Silakan bagi penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Ardiansyah Eka. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas itu adalah satu, faktor organisasi, struktur organisasi. Kualitas pelayanan publik pada pemerintah salah satunya bergantung pada komponen-komponen pembentukan. Dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi tersebut menerapkan tingkat pembagian kinerja dan tingkat jabatan. Komponen formalisasi berkaitan dengan koordinasi ketiga komponen struktur organisasi inilah yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pemerintah apabila pemerintahan memiliki pembagian kerja yang sesuai kebutuhan, memiliki SOP yang jelas untuk tiap jenis pelayanannya. 2. Faktor aparat atau pelayanan publik. Sebagai pelaksana kegiatan dan proses pelayanan pemerintah, kemampuan aparatur pemerintah ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan pemerintah. Dengan adanya perkembangan teknologi, memungkinkan pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengelolaan SDM. Habis itu 3, faktor sistem pelayanan publik. Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang bertata. Guna memberikan pelayanan yang baik, saat ini pelayanan publik banyak yang diintegrasikan menjadi satu pintu. Beberapa kota di Indonesia mulai memanfaatkan sistem informasi manajemen perizinan terpadu guna mendukung pelayanan satu pintu. Silakan, apakah sudah cukup? Mohon izin, apakah saya boleh bertanya? Maaf sebentar, Barudin. Masih dalam proses menjawab pertanyaan dari Ardiansyah Eka. Sebentar lagi. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup? Iya sudah cukup. Jadi menurut saya faktor yang mempengaruhi itu adalah SDM manusianya. Jadi kalau SDM manusianya dapat handal dalam bekerja, itu nampaknya akan sangat membantu dalam proses pelayanan publik. Terima kasih kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu sesi pertanyaan lagi. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ahmad Barudin Haryanto dari kelompok 7. Untuk slide 8 ya. Soalnya kan penjelasannya terlalu panjang, mohon disimpulkan lagi. Soalnya kan mohon disimpulkan lagi menurut cara pandang kalian, soalnya kan beda orang, beda kemampuan atau beda kapasitas dalam menangkap materi. Sudah cukup itu saja. Terima kasih Barudin. Pertanyaan dari Barudin berarti
menjelaskan ulang dari slide 8, begitu ya? Ya, soalnya kan di sini terlalu banyak gitu loh. Poin-poinnya aja. Ya, terima kasih. Mungkin dari penyaji pertama bisa menjawab pertanyaan dari Barudin. Oke. Silakan bagi penyaji dari kelompok pertama menerjemahkan ulang slide nomor 8 yang berisi tentang apa itu manajemen publik. Silakan bagi penyaji kelompok pertama untuk menjawab pertanyaan dari Baharudin. Oke, mungkin dari saya pribadi ingin menjawab pertanyaan dari Baharudin. Kesimpulan dari slide 8, menurut pemahaman saya yakni secara mendasar dapat diartikan manajemen publik merupakan penelitian indisipliner. Aspek generik organisasi merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi, fisik, dan sumber daya politik. Mungkin itu secara singkatnya dari saya pribadi, Barudin. Mungkin dari penyaji lainnya ingin menambahkan jawaban saya. Ya, mungkin sudah cukup, Mas. Apakah sudah cukup, Barudin? Cukup. Apakah ada tambahan? Enggak. Udah bagus. Soalnya tadi kan terlalu panjang gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas. Barudin atas pertanyaannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sudah membuka 3 sesi tanya jawab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Walaupun apa ya? Jadi tadi materinya itu semuanya copy paste itu. Sehingga pemateri ya tidak memahami secara jelas tentang apa yang disampaikan. Karena penafsirannya berbeda, karena penulisnya itu sudah profesor, yang membuat slide itu sudah profesor. Karena kalau dijeblak langsung semua, ya nggak ngangkat. Ya betul itu ya.
Iya, Pak. Ya, kok kenapa enggak buat? Kan waktunya cukup panjang. Itu awalnya ada beberapa slide, mungkin 40 itu sudah kami ringkas, Pak. Iya, tapi kan ngambil dari sana semua, enggak buat sendiri. Karena jiplaknya sama semua, itu mulai garis-garisnya. Itu dari PDF itu. Pemahamannya enggak sama. Apa yang disampaikan di slide itu dengan apa yang saudara sampaikan. Kalau boleh saya nanya, misalnya apa sih hubungan, tadi menanyakan kembali, hubungan manajemen publik dengan administrasi publik? Contohnya. Contoh konkretnya apa kira-kira? Kalau paham bisa memberikan contoh, kalau tidak paham ya hanya sekedar tahu, baca teks. Kan tidak hanya itu, kan sudah semester 3 ini. Apa contoh konkretnya? Hubungan manajemen publik dengan administrasi publik. Ada contohnya apa? Halo? Kelompok 1 mana kelompok 1? Iya, Pak. Ya, apa contohnya? Masa masih nyari juga di internet? Maka kalau dasarnya Anda tidak dipahami ya susah. Apa contohnya? Kalau masih lama berarti masih nyari itu. Apa yang ada di internet itu belum tentu sama dengan pemahaman kita. Boleh mereplikasi, tapi kan tidak menjiplak semua. Itu kan semua diambil. Sementara itu untuk bahan kuliah itu, bukan untuk proses pembelajaran presentasi. Apa contoh konkretnya yang saudara tahu? Di lapangan, di masyarakat, di lembaga, apa? Saya yakin teman-temannya juga nggak paham itu dengan apa yang saudara sampaikan. Karena saudara hanya baca tekstual, tidak menjelaskan. Maka seringkali saya sampaikan berbeda. Presentasi dengan baca teks, dengan presentasi menjelaskan. Kalau menjelaskan itu untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Kalau membaca teks ya untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri belum paham, sok jelaskan ke orang lain. Apa contohnya? Menurut saya begini, Pak. Dalam ilmu administrasi itu di dalamnya terdapat ilmu manajemen. Enggak, contoh konkretnya contohnya. Contoh konkretnya itu biasanya kalau di apa ya? Di desa, contoh paling kecil desa. Biasanya di dalam suatu lingkup di desa, di pimpinan desa itu terdapat manajemen manajerial yang mengatur dari sisi ilmu administrasi publik itu sendiri, Pak. Nah ya, contoh konkretnya apa? Yang administrasi apa, yang manajemen publik apa, dan hubungannya apa? Contohnya di lapangan. Iya, di desa ada manajemen, ada. Tapi apa manajemen itu apa di desa itu? Orang ngapain? Orang seperti apa? Contoh konkret maksudnya. Di desa contoh konkretnya tuh semisal dalam pembagian BLT kemarin itu, Pak. Gimana? BLT itu membutuhkan membutuhkan manajemen yang baik untuk mengatur serta memberikan
bantuan yang sesuai sasaran kepada masyarakat. Ya, contohnya manajemen yang baik itu yang seperti apa? Contohnya, itu kan masih tataran manajemennya. Contohnya, pemberian BLT harus bagaimana, seperti apa? Itu contoh konkretnya. Wujudnya apa manajemen itu? Manajemen yang baik tadi itu, agar penyaluran BLT-nya baik. Manajemen itu apa sih? Apa tadi manajemen yang di slide-nya itu? Coba slide-nya bisa ditampilkan. Slide-nya bisa di-share screen. Darul, slide. Di mana? Oke. Ini penulisnya siapa ini? Ini yang buat siapa ini? Nah, aslinya siapa yang buatin? Aslinya. Ini punyanya siapa? Slide ini atau materi ini? Kok ada yang nyaut? Halo? Kelompok satu mana sih? Mas Gilang, ini PPT-nya siapa? Aslinya. Mas Gilang, Ya Pak, itu awalnya kami ngambil di kayak PDF gitu. iya punya Terus siapa? kami Siapa penulisnya? sebentar saya cari dulu.
Lama sekali ya sudah. Ya, itu ya untuk kelompok 2 dan seterusnya usahakan jangan jiplak plak. Ini sama semua mulai dari satu slide sampai slide terakhir itu. Ya Pak, mohon maaf Pak. Oh, itu sudah saya ingatkan. Mata kuliah saya itu usahakan jangan copy paste. Waktunya loh banyak di rumah itu kalau apa masa-masa seperti ini. Ini kan jiplak semua ini sehingga nggak paham apa yang dimaksud kemudian administrasi dan manajemen fungsi yang sama, manajemen publik. Ini kan nggak paham artinya. Yang menjelaskan nggak paham ya, apalagi yang dijelaskan sehingga tidak memancing pertanyaan. Ini yang dibahas malah manajemen publik dan kebijakan publik. Padahal kan ada sendiri manajemen publik dan kebijakan publik itu. Itu ya, yang kelompok lain usahakan jangan sampai copy paste. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oh, di rumah ya gak ada kerjaan. Paling ya kuliah. Oke ya. Ya Pak. Kelompok 2 jangan Ya Pak, sama diusahakan. copy paste, usahakan bisa buat sendiri, tapi mereplikasi tidak apa-apa. Atau mereferensi tidak apa-apa, yang penting buat sendiri. Slide-nya buat sendiri, mereferensi atau mengutip boleh. Yang penting dipahami. Tidak plek-plek seperti ini. Kalau seperti ini kan tidak paham, yang baca ya tidak paham. Manajemen untuk menyebut aktivitas pengelolaan sumber ini apa? Kan nggak tahu. Maksudnya apa? Karena yang buat ini seorang profesor. Dia sudah banyak pemahamannya. Kalau yang menjelaskan sampean ya susah. Akhirnya ngelindur kemana-mana. Tidak tepat sasaran. Oke ya. Itu saya pikir cukup ya. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup, silakan baca hamdalah saja. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.